Bayangkan sebuah bangunan yang tiba-tiba runtuh, bukan karena gempa bumi, bukan pula karena badai, melainkan karena batu batanya disusun berdasarkan prinsip siapa kenal siapa, bukan berdasarkan kekuatan semennya. Begitulah perumpamaan sebuah bangsa, organisasi, bahkan institusi keagamaan ketika kursi kekuasaan diduduki oleh mereka yang bukan ahli pada bidangnya, melainkan oleh mereka yang memiliki kedekatan darah dan hubungan personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Zakira dari kelas IF 4902 PJJ dengan nomor NIM 103042500072. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang nepotisme dalam pandangan Islam. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Islam dibangun di atas pondasi kejujuran, amanah, dan kompetensi, bukan koneksi. Namun hari ini kita dihadapkan pada suatu realita yang sangat berbanding terbalik. Ketika praktik nepotisme kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pertanyaannya, apakah anggapan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya hakikat dari nepotisme itu tersendiri. Sebelum akhirnya kita menelisik lebih dalam bagaimana pandangan Islam terhadap praktik ini. Maka dari itu, kita akan membahas apa itu nepotisme terlebih dahulu. Namun, dalam membahas nepotisme ini, dalam membahas nepotisme dari pandangan Islam ini, penting bagi kita untuk mengetahui satu hal yang mendasar, yaitu Islam sama sekali tidak melarang kita untuk menyayangi keluarga atau membantu kerabat. Karena Islam justru mendorong silaturahmi dan kasih sayang antar sesama. Akan tetapi, yang ditolak di sini ialah ketika rasa sayang itu berubah menjadi ketidakadilan. Ketika memberi jabatan karena hubungan, bukan karena kemampuan, maka disitulah nilai Islam dilanggar. Jadi, nepotisme bisa dipahami sebagai praktik memberi jabatan, kedudukan, atau keuntungan tertentu kepada kerabat terdekat atau dikarenakan kedekatan secara pribadi, bukan melainkan atas dasar kompetensi maupun keahlian pada bidangnya. Dalam beberapa kajian pada bidang sosial dan organisasi menunjukkan bahwa nepotisme sering dianggap sebagai hal yang wajar, terutama ketika melibatkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Namun, situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, kecemburuan sosial, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Masalah nepotisme ini menunjukkan kita bahwa amanah dalam kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kedekatan semata, melainkan tanggung jawab yang begitu besar. Agama Islam sejak awal telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" fadaraba biyadayhi ala mankibi. ثم قال عن أبي ذر قال قلت يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعدى الذي عليه فيها. Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberiku jabatan?" Maka Rasulullah SAW menepuk pundakku dan bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah. Jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada padanya." Hadis riwayat Muslim. Jikalau kita perhatikan, hadis di atas berisi tentang teguran keras tentang cara pandang yang keliru terhadap jabatan. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hadiah ataupun hak istimewa yang bisa dibagikan sesuka hati, melainkan sebuah amanah yang sangat besar. Jadi, kedekatan atau hubungan pribadi sama sekali tidak otomatis membuat seseorang menjadi pantas. Bahkan,
Memberi jabatan kepada orang yang tidak mampu mengemban amanahnya justru hanya akan membawa kehinaan dan penyesalan yang begitu mendalam. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi menyerang seluruh anggota organisasi, yang dimana hal ini menimbulkan budaya malas bagi anggota lainnya. Organisasi akan kehilangan orang-orang terbaiknya karena mereka merasa kompetensi tidak lagi dihargai pada saat ini. Oleh karena itu, Islam tidak berhenti pada sekedar larangan, tetapi memberikan teladan nyata tentang bagaimana integritas harus ditegakkan di atas kepentingan pribadi. Di sini kita bisa melihat betapa prinsip Islam sangat bertentangan dengan praktik nepotisme. Namun di sisi lain yang menarik untuk kita renungkan dari hadis yang di atas, bahwa seringkali penolakan yang kita berikan kepada kerabat bukanlah sebagai bentuk kebencian, melainkan justru wujud kasih sayang yang paling murni. Saat Rasulullah SAW menolak permintaan Abu Dhar, beliau sebenarnya sedang menunjukkan kasih sayang yang sangat tulus. Beliau ingin menyelamatkan Abu Dhar dari beban yang tidak sanggup dipikulnya. Ini menyadarkan kita bahwa memberikan jabatan kepada keluarga yang tidak kompeten sebenarnya bukan bentuk rasa kasih sayang, melainkan justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang penyesalan di akhirat nanti. Menyadari kerusakan mental dan sistem inilah, Islam mengambil sikap tegas. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa jika praktik ini dibiarkan, ia akan menjadi pemicu kehancuran sistem. Beliau bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, melawan nepotisme bukan hanya soal menjaga keadilan, tetapi juga merupakan kasih sayang kita untuk menjaga orang-orang terdekat kita agar tidak terbebani oleh amanah yang melampaui batas kemampuan mereka. Sebagaimana yang bisa kita ambil contoh tegas dari khalifah kita, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau melarang keras keluarganya memanfaatkan fasilitas negara, bahkan mengancam akan melipat gandakan hukuman bagi kerabatnya jika mereka berani melanggar aturan. Beliau ingin memastikan bahwa kedekatan darah tidak menjadi celah untuk berbuat zalim. Kita tidak sedang menghalangi rezeki mereka, melainkan sedang menyelamatkan mereka dari beban tanggung jawab yang bisa menghancurkan nama baik mereka di dunia dan memberatkan hisab mereka di akhirat. Sebagai penutup, setidaknya ada satu hal utama yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini, yaitu dalam Islam, amanah adalah mahkota yang tak bisa diwariskan, melainkan harus diemban oleh pundak yang kuat dan hati yang bersih. Kedekatan darah tak menjamin kompetensi, dan nepotisme adalah racun bagi keadilan. Menolak nepotisme adalah wujud cinta yang hakiki, karena dengan menempatkan yang terbaik di posisinya, kita sedang menjalankan perintah Allah dan melindungi orang-orang terdekat kita dari kehancuran yang disebabkan oleh ketidakmampuan. Kesadaran ini menuntun kita pada sebuah kesimpulan besar bahwa integritas seorang muslim diuji bukan saat ia berhadapan dengan orang asing, melainkan saat ia harus memilih antara kepentingan keluarganya atau perintah Tuhannya. Pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan dan jabatan bukanlah soal kedekatan, melainkan soal amanah dan kemampuan. Dengan menolak nepotisme dan menjunjung keadilan, kita tidak hanya menjaga tatanan sosial yang sehat, tetapi juga melindungi diri dan orang-orang terdekat dari beban tanggung jawab yang tidak mampu mereka pikul. Semoga pembahasan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua dan bersikap adil dan bertanggung jawab di setiap amanah yang diberikan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.